Kesan pertama ketika melihat mobil ini adalah ganteng, mewah, feel different, dan yang paling penting adalah harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan MPV luxury berpintu geser yang ada pada eranya. Memiliki wheelbase yang sedikit lebih pendek jika dibandingkan dengan medium MPV luxury seperti Nissan Serena atau Mazda Biante, memberikan pilihan tersendiri bagi yang menginginkan kepraktisan baik dari segi berkendara maupun keleluasaan pada saat menentukan tempat parkir yang mulai tidak mudah untuk ditemui, terkhusus di kota-kota yang padat penduduk. Walaupun bentuknya yang lebih kecil, tetapi tidak menghilangkan unsur kenyamanan dalam berkendara, apalagi mengurangi unsur estetika di bagian kabin eksteriornya. Di bagian kaki-kaki, Honda Freed bisa dibilang sebagai pionir mobil yang beralaskan velg two-tone color sejak pertama kali kehadirannya di tahun 2009, di saat mayoritas velg mobil pada saat itu masih berwarnakan pucat. Setiap tahun perjalanannya banyak sekali mengalami perbaikan minor change yang dilakukan, termasuk Freed yang ada di video kami telah mendapatkan pembaharuan pada grill dengan aksen krom yang lebih tebal serta reflektor headlamp yang memberikan rasa segar karena sebelumnya berwarna gelap sporty ala Jazz GD3. Lekukan aerodinamis pada bumper depan pun mampu memberikan kesan bahwa mobil ini tidak melulu soal keluarga, tetapi pantas juga untuk Anda yang masih muda asal cukup uangnya. Tapi untuk Freed zaman sekarang nggak perlu khawatir karena harga mobil bekasnya menurut kami sudah sangat cukup terjangkau. Selain itu, bumper Freed facelift ini mampu menambah kesan sporty sehingga aura kegantengannya pada mobil boxy yang cenderung memiliki garis lekuk yang kaku dapat terangkat harkat derajatnya. Dipadukan dengan derajat kemiringan yang sangat teramat landai pada kaca depannya, memberikan volume visibilitas yang sangat besar dari dalam kabin juga mampu memberikan efek yang feminim pada penampilan luarnya. Terlebih, berbicara mengenai ketinggian mobil ini dari tanah, Freed merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan kelasan low MPV macam Nissan Grand Livina, Toyota Avanza, apalagi jika dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova. Tidak perlu berdebat mengenai rendahnya ground clearance karena ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan mobil city car kelasan Brio, Agya, Nissan March, dan yang lainnya. Yang terkadang peruntukannya bukan lagi sekedar city car tapi kerap diajak bepergian keluar kota. Selama masa edarnya dari tahun 2009 hingga tahun 2016, Honda Freed ini tampil secara gemilang, sendirian tanpa pesaing di kelas low MPV luxury bersliding door. Jadi wajar kalau memang Honda Freed ini masih punya ruang yang sangat berkesan sehingga masih banyak penggemar dari Honda Freed hingga tahun 2020. Di bagian kabin mesinnya, Honda Freed menggunakan seri mesin L15A yang sama digunakan percis pada varian Honda Jazz dengan kapasitas 1500 cc 4 silinder SOHC dengan teknologi iVTEC mampu menghasilkan tenaga kurang lebih 118 horsepower yang disalurkan pada roda penggerak depan. Uniknya lagi, Honda Freed hanya memberikan pilihan transmisi otomatis 5 percepatan konvensional saja, menjadikan mobil ini terasa eksklusif walaupun tidak mampu menyasar kepada pangsa pasar pengguna transmisi manual. Dan mungkin ini salah satu alasan Honda Freed di Indonesia mendapatkan layout desain dashboard yang sama dengan yang aslinya di Jepang sana. Sebagai mini MPV luxury yang didesain untuk mobil keluarga dengan pilihan kursi duduk ala captain seat, settingan dari transmisi gearboxnya memang dibuat sehalus mungkin. Tidak seresponsif seperti yang ada pada akselerasi Honda Jazz. Jadi wajar apabila mobil ini agak sedikit lemot dalam berakselerasi. Dan bagi pengemudi yang gak sabaran, ini akan menginjak pedal gas terlalu dalam sehingga menghasilkan konsumsi bahan bakar yang menjadi boros. Ngomongin boros pada Honda Freed, sebenarnya jika tangki bahan bakarnya dijaga pada posisi penuh dan segera diisi kembali jika full gauge-nya sudah setengah, disertai cara mengemudi pada pedal gas yang menghindari kickdown alias diurut perlahan-lahan, juga perawatan ringan rutin dilakukan seperti penggantian oli matic, oli mesin, dan filter udara.
Kami yakin konsumsi bahan bakarnya akan irit dan normal kembali. Menggunakan mesin yang sama dengan mesin mobil Honda Jazz membuat cita rasa mengemudinya agak sedikit lemot dan kurang bertenaga. Wajar, karena ini bodinya lebih bongsor daripada bodi mobil Honda Jazz. Dan karena ini adalah MPV keluarga, jadi poin fokusnya adalah bukan di masalah kinerja dan performa mesinnya, tetapi lebih pada sektor kenyamanan dan kelegaan di bagian kabin interiornya. Bodi mobilnya memang terlihat kecil, tetapi ketika kita masuk ke dalam kabin, itu kesannya berubah total. Ada beberapa efek supporting system yang menjadikan kabin ini terasa lebih lega daripada dimensi sesungguhnya. Dan ini yang menjadi banyak menuai pujian dari para pengguna serta penggemar Honda Freed. Kabinnya yang memang sangat berkesan. Ada beberapa layout yang berhasil menata ruang interior Honda Freed ini terasa lega. Dimulai dari bagian paling depan, derajat kemiringan kaca depan yang sangat landai menjadikan volume windshieldnya sangatlah besar, memberikan visibilitas berkendara yang lebih daripada cukup, serta yang terpenting adalah memberikan efek lega di dalam kabin. Walaupun ini sedikit menimbulkan blind spot yang cukup besar pula di bagian pilar A. Yang kedua adalah desain dashboard yang out of the box, memang sederhana, dan dengan konsep coffee table, ini mampu menambah utilisasi sebagai meja makan darurat di dalam perjalanan lengkap beserta 2 buah cup holder di sisi kanan kirinya. Selain itu, dari instrumen yang menempel di bagian dashboard Honda Freed, untuk tipe E atau PSD ini mendapatkan konsol AC digital di tahun 2010, di mana AC Climate Digital Control merupakan sesuatu barang yang mewah bahkan hingga saat ini. Walaupun masih single blower hingga pertengahan 2013, tetapi daya blowernya yang cukup besar mampu meredam udara panas hingga baris jok belakang. Tentunya perlu dengan waktu yang dapat mengetes kesabaran dari penumpang belakang. Di bagian cluster speedometernya juga cukup mengagumkan, diisi oleh bar digital pada tachometer dan fuel gauge-nya, serta MID yang terbilang cukup lengkap. Tidak hanya sekedar informasi odometer dan trip A trip B-nya saja, tetapi memuat informasi lainnya. Efek lain yang sangat berpengaruh pada interior Freed ini terasa lega adalah permainan pintu geser alias sliding door yang dikombinasikan dengan jok tengah yang berbasis captain seat serta dek kabin yang rata lantai sehingga menciptakan kenyamanan yang cukup walaupun ini sebenarnya enggak lega-lega banget. Dan ada bagian yang tidak kalah penting selain daripada mengangkut penumpang kelas ekonomi alias penduduk baris jok ketiga, yaitu bagasi. Ya, namanya juga multipurpose. Jadi kadang dipakai penumpang, kadang juga dipakai bagasi. Model pelipatan tarik ke atas ini menyerupai dari model pelipatan kursi yang ada dari Toyota Innova. Terbukti cukup ampuh untuk mengakomodasi muatan barang bawaan Anda lebih terserap banyak. Selain itu, model jok tengah yang captain seat ini juga memudahkan penumpang tengah untuk mengakses barang bawaan dari baris ketiga dengan mudah tanpa harus turun dan membuka bagasi dari luar kendaraan. Cukup praktis. Data statistik penjualannya menunjukkan klimaksnya pada tahun 2012 hingga tahun 2013. Karena di akhir masa edarnya sepertinya banyak konsumen yang lebih menantikan kemunculan generasi berikutnya yang tidak kunjung di launching oleh ATPM. Bukan karena sudah bosan atau dirasa sudah tidak layak untuk dibeli, melainkan ekspektasi konsumen yang meramal kehadiran generasi kedua akan lebih jauh mengasyikkan, menggembirakan, dan model fitur serta teknologinya yang akan jauh lebih menggebrak. Namun entah kenapa hingga tahun 2020 ATPM belum ada tanda-tanda untuk merilis Honda Freed ini ke tanah air. Mungkin karena pertimbangan akan ada banyak tumbal pada line up Honda lainnya apabila Freed ini dirilis oleh ATPM. Perihal discontinue produknya sejak tahun 2016, harga perolehan bekasnya masih sangat stabil karena fitur dan kualitasnya memang cukup diterima oleh para penggunanya, sehingga memberikan dampak positif pada pergerakan harga bekasnya. Pantauan kami, pada pertengahan tahun 2020, Honda Freed bekas memiliki rentang harga yang masih stabil di kisaran 110 jutaan untuk tipe terendah dan tahun produksi terlama, hingga 200 jutaan untuk tipe tertinggi dan tahun produksi terakhirnya.
Tentu ada beberapa hal yang mempengaruhi pergerakan daripada harga mobil bekasnya. Di antaranya adalah tahun produksi, tipe, fitur yang berbeda-beda dari setiap perubahan facelift-nya, hingga pada kondisi dan keorisinilitasan mobil ini. Dari pengenaan tarif pajak kendaraan untuk mobil yang sedang kami liput ini adalah sebesar Rp3.597.500 per tahunnya untuk tarif Samsat daerah Kota Bandung. Maraknya kebutuhan mobil 3 baris di Indonesia dengan argumen jumlah anggota keluarga yang banyak atau barang bawaan yang tidak pernah sedikit serta stigma yang terbentuk tentang market value mobil 3 baris akan lebih baik dibandingkan dengan sedan saat ini menjadikan Honda Freed salah satu pilihan alternatif yang dapat dipertimbangkan secara menarik. Terlebih harga perolehannya saat ini tidak berselisih jauh, bahkan bisa jadi lebih murah dibandingkan dengan MPV standar yang ada. Bagi sobat yang pernah punya pengalaman dengan Honda Freed, silahkan untuk bercerita mengenai suka dukanya ini mobil. Untuk sekedar sharing informasi mengenai seberapa berkesannya tentang mobil Honda Freed ini. Sekian review Honda Freed dari Garasi Mobil Bekas. Mohon maaf apabila ada kekeliruan informasi yang kami sajikan. Like apabila Anda suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.